Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai bab akuntansi belanja dan beban. Next. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Devi Ramdhani Skartaji dengan NIM 2019 310365. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Dianur Safitri Bonegoro dengan NIM 2019 310392. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Febri Novita Ardani dengan NIM 2019 310394. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandra Eka Aprilia dengan NIM 2019 310402. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian belanja dan beban. Next. Belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan istilah yang digunakan untuk pengeluaran pada pelaporan realisasi anggaran. Belanja dicatat berdasarkan basis kas. Konsep-konsep kunci tentang belanja adalah yang pertama pengeluaran kas, kedua mengurangi saldo anggaran lebih, ketiga tahun anggaran yang bersangkutan, keempat tidak diterima kembali pembayarannya, kelima dicatat dengan basis kas, dan terakhir disajikan di laporan realisasi anggaran. Next. Sedangkan dalam akuntansi komersial dikenal dengan istilah beban atau expense. Dalam standar akuntansi pemerintahan dinyatakan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban menggambarkan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Beban merupakan istilah yang digunakan untuk pengeluaran pada laporan operasional. Belanja dicatat berdasarkan basis akrual. Konsep-konsep kunci tentang beban adalah yang pertama, kewajiban pemerintah, kedua, mengurang ekuitas, ketiga, tahun anggaran yang bersangkutan, keempat, tidak diperoleh kembali pembayarannya, kelima, dicatat dengan basis akrual, yang terakhir disajikan di laporan operasional. Next. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai klasifikasi belanja dan beban. Next. Klasifikasi belanja dan beban. Pada dasarnya ada dua jenis utama belanja, yaitu belanja operasi dan belanja modal. Belanja tak terduga diklasifikasikan sendiri dan tidak dianggap bagian dari belanja operasi dan belanja modal. Sedangkan beban diklasifikasi menjadi 4 bagian, yaitu beban operasional, beban transfer, beban non-operasional, dan beban luar biasa. Unsur beban operasi lebih banyak daripada unsur beban operasi. Unsur beban operasi lebih banyak daripada unsur belanja operasi, karena ada beban operasi yang bersifat non-kas, seperti penyusutan dan amortisasi, penyisian piutang, dan beban lain-lain. Belanja modal bukanlah beban dalam laporan keuangan berbasis akrual. Dalam akuntansi akrual, belanja modal dikategorikan sebagai aset. Karena itu, tidak ada klasifikasi beban modal dalam laporan operasional. Next. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi belanja dan beban pegawai. Ada 7 kategori belanja atau beban pegawai, yaitu gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, penerimaan lainnya pimpinan DPRD dan kepala daerah, pemungutan PBB, intensif pemungutan pajak daerah, intensif pemungutan retribusi daerah, dan uang lembur. Gaji dan tunjangan meliputi gaji pokok, uang representasi, dan berbagai tunjangan. Dan berbagai tunjangan.
Tunjangan-tunjangan tersebut meliputi tunjangan keluarga, jabatan, fungsional, beras, dan lain-lain. Penerimaan lainnya, pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah meliputi tunjangan komunikasi dan belanja penunjang operasional. Adapun pengeluaran untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan untuk uang lembur merupakan uang yang diberikan baik kepada PNS maupun non-PNS yang bekerja di luar jam kerja. Next. Selanjutnya, klasifikasi belanja dan beban barang dan jasa. Klasifikasi belanja barang dan jasa sama dengan klasifikasi beban barang dan jasa. Pada contoh di atas, terdapat ada 27 kategori belanja atau beban barang dan jasa. Yang pertama, belanja atau beban bahan pakai yang pertama belanja atau beban bahan pakai habis meliputi pengeluaran untuk pengadaan alat tulis kantor, dokumen administrasi, dan lain-lain. Berikutnya, belanja atau beban bahan material merupakan pengeluaran untuk pengadaan bahan baku bangunan, bibit tanaman, dan lain-lain. Belanja atau beban jasa kantor meliputi pengeluaran untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar, dan lain-lain. Belanja atau beban perawatan kendaraan bermotor meliputi jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan gas, dan lain-lain. Belanja atau beban sewa bangunan dan gedung meliputi sewa rumah, gedung, dan lain-lain. Belanja atau beban sewa sarana mobilitas meliputi sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara. Belanja atau beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor meliputi sewa meja, kursi, komputer, dan lain-lain. Belanja atau beban makanan dan minuman meliputi pengeluaran untuk konsumsi harian pegawai, rapat, tamu, dan pelatihan. Belanja atau beban pakaian dinas dan atribut meliputi pengeluaran untuk pengadaan pakaian adat, pengeluaran untuk pengadaan pakaian dinas kepala dan wakil kepala daerah, sipil harian, sipil lengkap, dan lain-lain. Belanja atau beban pakaian kerja, belanja pakaian khusus meliputi pengadaan pakaian kopri, adat daerah, batik tradisional, dan lain-lain. Belanja atau beban pemeliharaan merupakan pengeluaran untuk memelihara tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan lain-lain. Yang terakhir, belanja atau beban honorarium meliputi honorarium non-pegawai, PNS, dan non-PNS. Next. Berikutnya, klasifikasi belanja dan beban bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Belanja atau beban bunga dikategorikan sebagai dengan jenis utang, yaitu utang pinjaman dan utang obligasi. Bunga atau pinjaman meliputi bunga utang pinjaman kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, bank, dan lembaga keuangan non-bank. Belanja atau beban subsidi meliputi pengeluaran subsidi yang diberikan kepada BUMN, BUMD, dan pihak ketiga lainnya. Belanja atau beban hibah meliputi pengeluaran hibah yang diberikan kepada pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, BUMD, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, dan dana bantuan operasional sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi belanja modal. Nah, sebelum itu, mari kita mengetahui apa pengertian dari belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Belanja modal ini dalam akuntansi berbasis accrual. Nah, pengeluaran ini untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Dan istilah penyebutannya ini yaitu belanja modal. Untuk kategori belanja modal sesuai dengan kategori aset tetap, ada 5 kategori. Yang pertama ada belanja modal tanah,
Yang kedua ada belanja modal peralatan dan mesin. Yang ketiga ada belanja modal gedung dan bangunan. Yang keempat ada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah belanja modal aset tetap lainnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi penyusutan beban dan amortisasi, kemudian ada penyisihan piutang dan beban lain-lain. Sebelumnya kita akan mengetahui mengenai pengertian dari beban penyusutan. Penyusutan di sini merupakan alokasi perolehan aset tetap secara sistematis sepanjang umur ekonomis aset tetap tersebut. Nah, untuk amortisasi sendiri merupakan alokasi harga perolehan aset yang tidak berwujud secara sistematis dan memiliki masa selama manfaat aset tersebut. Untuk penyisihan piutang sendiri merupakan piutang yang diragukan oleh kolektibilitasnya. Untuk beban lain-lain merupakan beban-beban, akun beban yang di luar beban-beban yang sudah ada pada umumnya. Nah, untuk macam-macam jenis penyusutan dan amortisasi, yaitu ada 4 jenis. Yang pertama mengenai beban penyusutan peralatan dan mesin, kemudian ada beban penyusutan gedung dan bangunan, selanjutnya ada beban penyusutan jalan irigasi dan jaringan, dan yang terakhir ada beban amortisasi aset tidak berwujud. Untuk beban penyisihan piutang sendiri ada 2, yaitu beban penyisihan piutang pendapatan, dan yang kedua ada beban penyisihan piutang lainnya. Untuk beban lain-lain, ada beban penurunan nilai investasi, beban penyisihan dana bergulir, dan beban lain-lain. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi beban transfer. Untuk klasifikasi beban transfer ini memiliki 7 kategori kurang lebihnya. Yang pertama ada beban transfer bagi hasil daerah kepada pemerintah kabupaten atau kota. Yang kedua ada beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya kepada pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya ada beban transfer bantuan keuangan ke provinsi. Yang keempat ada beban transfer bantuan keuangan ke kota atau kabupaten. Dan yang kelima ada beban transfer bantuan keuangan ke desa. Berikutnya disusul dengan beban transfer bantuan kepada partai politik. Dan yang terakhir ada beban transfer dana otsus kabupaten atau kota. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi defisit non-operasional dan beban pos luar biasa. Untuk defisit penjualan ini merupakan defisit aset non-lancar. Nah, salah satu contohnya yaitu defisit penjualan aset non-lancar. Kemudian ada defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang yang merupakan akunnya yaitu defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang. Untuk selanjutnya ada defisit dari kegiatan non-operasional lainnya yang merupakan akunnya defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Dan yang terakhir ada beban luar biasa yang akunnya biasanya kita kenal dengan beban luar biasa. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengakuan belanja dan beban. Mengerti sebelum kita membahas mengenai topik ini, lebih baik kita mengetahui pengertian dari pengakuan itu sendiri. Pengakuan merupakan penentuan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi atau yang biasa kita akui sebagai suatu unsur yang berarti menjadi bagian dan melengkapi unsur sebuah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, beban yang pada laporan keuangan tentunya. Selanjutnya, di sini ada pengakuan belanja dan beban. Menurut pencatatan berbasis kas, pencatatan berbasis akrual, dan ada metode pengakuan pendapatan juga. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengakuan belanja dan beban melalui pencatatan berbasis kas. Yang pertama ada pengeluaran kas dari rekening umum. Nah, di sini itu belanja diakui saat terjadi pengeluaran kas baik untuk transaksi SKPD maupun PPKD dengan pengesahan definitif oleh BUD.
Selanjutnya yaitu ada pengeluaran kas dari bendaharawan pengeluaran, yang mana belanja diakui pada saat terjadi pertanggungjawaban atas pengeluaran yang diverifikasi oleh PPK SKPD dan disahkan oleh pengguna anggaran. Yang ketiga, ada pengeluaran pada Badan Layanan Umum, yaitu belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Selanjutnya kita move mengenai pengakuan belanja dan beban pada pencatatan berbasis aktual. Yang pertama ada timbul kewajiban. Nah, timbul kewajiban ini adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah umum. Dari kas umum daerah. Selanjutnya yaitu ada timbul konsumsi aset, yang mana terjadi pada saat pengeluaran kas kepada pihak yang lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang terakhir ada terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yang mana penurunan manfaat ini terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau dengan berlalunya waktu. Selanjutnya untuk untuk pendapatan barang dan jasa menggunakan dua metode pengakuan pendapatan, yaitu pendekatan yang pertama ada pendekatan beban. Pendekatan beban ini merupakan pembelian atau pengadaan barang jasa yang dicatat sebagai beban jika pembelian barang atau jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi sesegera mungkin. Untuk yang pendekatan kedua yaitu ada pendekatan aset. Pendekatan aset ini merupakan pembelian barang atau jasa dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa tersebut itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau bersifat jaga-jaga. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran belanja dan beban. Kalau yang tadi kita sudah membahas mengenai pengakuan, selanjutnya kita membahas pengukurannya. Nah, untuk pengukuran ini merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos ke dalam laporan keuangan. Setiap pos ini berupa akun-akun yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan tersebut. Nah, pengukuran ini menggambarkan penentuan besarnya jumlah dalam laporan keuangan. Tentunya belanja diukur dari seberapa besar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum atau rekening kas bendahara, pengeluaran berdasarkan asas bruto. Sedangkan beban diukur sebesar beban yang terjadi pada periode laporan dibuat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan topik 5 tentang transaksi dan jurnal belanja dan beban di SKPD. SKPD mencatat transaksi belanja, baik yang sudah dikeluarkan dalam bentuk kas maupun yang belum dikeluarkan dalam bentuk kas. Apabila kas diterima dari PPKD, maka transaksi tersebut dicatat baik di SKPD maupun PPKD. Next. Berikut ini adalah tipikal belanja dan beban yang berada dalam kewenangan SKPD. Yang pertama, belanja dan beban pegawai. Kedua, belanja dan beban barang dan jasa. Ketiga, belanja dan beban hibah. Keempat, belanja dan beban bantuan sosial. Kelima, belanja modal. Keenam, beban penyusutan dan amortisasi. Yang terakhir, beban penyisihan piutang. Next. Selanjutnya, ada dua kategori jurnal yang dibuat oleh SKPD. Yang pertama, jurnal finansial. Maksud dari jurnal finansial tersebut adalah jurnal untuk mencatat beban dengan menggunakan bas akrual. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran, merupakan jurnal untuk mencatat belanja dengan menggunakan basis kas penamaan akun,
untuk penjurnalan pada bab ini dan bab lainnya adalah nama akun dengan 5 digit nomor yang ada pada Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah. Next. Yang selanjutnya, transaksi dan jurnal penerimaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban uang persediaan. Contohnya, pada awal periode bendahara, pengeluaran SKPD menerima kas sebagai uang persediaan dari benda umum daerah, bendahara umum daerah. Uang persediaan digunakan oleh bendahara pengeluaran untuk pengeluaran sehari-hari SKPD. Bendahara pengeluaran SKPD X menerima SP2D GU dari bendahara umum daerah sebesar 5 juta rupiah. Sebagai uang persediaan transaksi tersebut dicatat sebagai yang pertama, jurnal finansial. Kas di bendahara pengeluaran berada di debit sebesar 5 juta rupiah, RK PPKD berada di kredit sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah. Next. Selanjutnya, transaksi dan jurnal belanja dan beban yang didahului adanya tagihan. Ada kalanya tagihan diterima terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran, misalnya tagihan listrik dan sewa. Bendahara pengeluaran SKPD X menerima tagihan listrik sebesar Rp650.000 dan tagihan sewa proyektor sebesar Rp250.000. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah yang pertama, jurnal finansial, beban jasa kantor berada di debit sebesar Rp650.000, beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor sebesar Rp250.000 berada di debit, dan utang belanja barang dan jasa berada di kredit sebesar Rp900.000. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah. Next. Selanjutnya, seandainya pengeluaran di atas tidak didahului melalui tagihan, melainkan langsung dibayar, maka juga pembayarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal finansial. Beban jasa kantor berada di debit sebesar Rp650.000, beban sewa perlengkapan dan peralatan kantor berada di debit sebesar Rp250.000, kas di bendahara pengeluaran berada di kredit sebesar Rp900.000. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Belanja jasa kantor berada di debit sebesar Rp650.000. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor berada di debit sebesar Rp250.000 berada di debit. Perubahan sal berada di kredit sebesar Rp900.000. Next. Selanjutnya, transaksi dan jurnal belanja dan beban pegawai. Belanja dan beban pegawai dibayar melalui SP2D-LS dengan konsep SP2D-LS kas disetor oleh bendaharawan umum ke rekening masing-masing pegawai. Dengan demikian, kas tidak melewati bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran SKPD X menerima SP2D LS untuk belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut. Gaji pokok sebesar Rp8 juta, tunjangan keluarga sebesar Rp500.000, tunjangan jabatan sebesar Rp400.000, bendahara umum daerah memotong PPh pasal 21 sebesar 59%. Jurnalnya yaitu pertama, jurnal finansial, beban gaji dan tunjangan berada di debit sebesar Rp8.900.000, RK PPKD berada di kredit sejumlah
Rp8.900.000. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran belanja gaji dan tunjangan berada di debit sebesar Rp8.900.000. Perubahan sal berada di kredit sebesar Rp8.900.000. Next. Selanjutnya, transaksi dan jurnal belanja dan beban barang dan jasa. Yang pertama, pendekatan beban, yaitu mencatat beban pada saat pengadaan barang dan jasa dan melakukan penyesuaian pada akhir periode untuk mencatat adanya kemungkinan saldo barang dan jasa. Yang kedua, pendekatan aset, yaitu mencatat aset pada saat pengadaan barang dan jasa dan melakukan penyesuaian pada akhir periode untuk mencatat besarnya konsumsi barang dan jasa yang terjadi. Next. Selanjutnya, transaksi dan jurnal belanja dan beban barang dan jasa. Contohnya, pendekatan beban cocok apabila barang dan jasa segera dikonsumsi. Pendekatan aset cocok apabila barang dan jasa dibeli untuk berjaga-jaga. Sebagai contoh, bendahara pengeluaran SKPDX membeli alat tulis kantor sebesar Rp1.500.000 dengan menggunakan uang persediaan. Transaksi tersebut dicatat sebagai berikut. Yang pertama, jurnal finansial. Beban bahan pakai habis berada di debit sebesar Rp1.500.000. Kas di bendahara pengeluaran berada di kredit sebesar Rp1.500.000. Yang kedua, jurnal finansial pendekatan aset. Persediaan bahan pakai habis berada di debit sebesar Rp1.500.000. Kas di bendahara pengeluaran berada di kredit sebesar Rp1.500.000. Yang terakhir, jurnal pelaksanaan anggaran. Belanja bahan pakai habis berada di debit sebesar Rp1.500.000. Perubahan sal berada di kredit sebesar Rp1.500.000. Next. Selanjutnya, apabila pada akhir periode diketahui berdasarkan hasil perhitungan fisik terdapat sebesar Rp300.000 alat tulis kantor yang masih ada di tangan, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, jurnal finansial pendekatan beban. Persediaan bahan pakai habis berada di debit sebesar Rp300.000. Beban bahan pakai habis berada di kredit sebesar Rp300.000. Yang kedua, jurnal finansial pendekatan aset, yaitu beban bahan pakai habis berada di debit sebesar Rp1.200.000. Persediaan bahan pakai habis sebesar Rp1.200.000. Yang terakhir, jurnal pelaksanaan anggaran. Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintahan. Next. Yang selanjutnya, transaksi dan jurnal belanja dan beban hibah dan bantuan sosial. Hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada pihak lain dapat berbentuk tunai atau berupa barang. Apabila hibah dan bantuan sosial berbentuk tunai, maka pencatatan sama seperti pembayaran belanja lainnya. Apabila hibah dan bantuan sosial berbentuk barang, maka ada dua pendekatan pencatatannya, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Next. Contohnya transaksi dan jurnal belanja dan beban hibah dan bantuan sosial, yaitu bendahara pengeluaran SKPD X membayar hibah sebesar Rp1.400.000 kepada kelompok masyarakat dan bantuan tunai sebesar Rp1.600.000 kepada organisasi sosial kemasyarakatan. Hibah dan bantuan sosial tersebut berbentuk tunai dan dibayar melalui mekanisme SP2 di LS. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah yang pertama, jurnal finansial. Beban hibah kepada kelompok masyarakat berada di debit sebesar Rp1.400.000.
beban bantuan sosial pada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp1.600.000 berada di debit, RK PPKD berada di kredit sebesar Rp3 juta. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat sebesar Rp1.400.000 berada di debit, belanja bantuan sosial pada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp1.600.000 berada di debit, perubahan SAL sebesar Rp3 juta berada di kredit. Next. Misalnya, hibah dan bantuan sosial di atas berbentuk barang, maka ada dua pilihan pendekatan pencatatan, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Pencatatan transaksi pada saat pengadaan barang adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal finansial. Beban hibah kepada kelompok masyarakat sebesar Rp1.400.000 berada di debit, beban bantuan sosial pada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp1.600.000 berada di kredit, utang belanja lain-lain sebesar Rp3 juta berada di kredit, jurnal finansial pendekatan aset pihak ketiga sebesar Rp3 juta berada di debit, utang belanja lain-lain sebesar Rp3 juta berada di kredit. Yang terakhir jurnal pelaksanaan anggaran. Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah. Next. Pada saat dilakukan pembayaran utang belanja lain-lain atas pembelian barang melalui mekanisme SP2DLS, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, jurnal finansial. Utang belanja lain-lain sebesar Rp3 juta berada di debit, RK PPKD sebesar Rp3 juta berada di kredit. Yang kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat sebesar Rp1.400.000 berada di debit, belanja bantuan sosial pada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp1.600.000 berada di debit, perubahan SAL sebesar Rp3 juta berada di kredit. Next. Pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pihak ketiga, misalnya barang dan jasa yang diserahkan masing-masing senilai Rp1 juta untuk hibah dan Rp1.300.000 untuk bantuan sosial, maka dibuat jurnal sebagai yang pertama, jurnal finansial pendekatan beban, persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp2.300.000 berada di debit, beban hibah kepada kelompok masyarakat sebesar Rp1 juta berada di kredit, beban bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp1.300.000 berada di kredit. Yang kedua, jurnal finansial pendekatan aset, beban hibah kepada kelompok masyarakat sebesar Rp1 juta berada di debit, beban bantuan sosial pada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp1.300.000 berada di debit, persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp2.300.000 berada di kredit. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian transaksi dan jurnal belanja modal. Transaksi dan jurnal belanja modal adalah pengeluaran aset tetap. Pembayaran belanja modal biasanya dilakukan melalui mekanisme pembayaran SP2DLS. Kemudian untuk contohnya mengenai transaksi dan jurnal belanja modal adalah bendahara pengeluaran SKPDX menerima beberapa 2P2DLS untuk pembayaran sebagai berikut. Yang pertama, pembelian traktor besar senilai Rp200 juta, kemudian pembelian mobil dinas senilai
120 juta rupiah. Yang ketiga, pembelian komputer sebesar 40 juta rupiah. Yang keempat, pembelian peralatan komunikasi senilai 20 juta rupiah. Pembayaran tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. BUED memotong PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 0,5%. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas sebagai berikut. Yang pertama ada jurnal finansial, yaitu alat-alat besar darat 200 juta rupiah, alat-alat angkutan darat bermotor 120 juta rupiah, komputer 40 juta rupiah, alat komunikasi 20 juta rupiah, pada RKPPKD sebesar 380 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggaran, yang pertama belanja modal pengadaan alat-alat besar darat 200 juta rupiah, belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor 120 juta rupiah, belanja modal pengadaan komputer 40 juta rupiah, belanja modal pengadaan alat komunikasi sebesar 20 juta rupiah, pada perubahan SAL sebesar 380 juta rupiah. Catatan tentang pemotongan PPN dan PPh pasal 22 dilakukan pada pembukuan PPKD. Kemudian ada transaksi dan jurnal beban penyusutan, yaitu jurnal beban penyusutan dilakukan pada akhir periode. Penyusutan bukan belanja, melainkan beban, karena itu tidak dicatat pencatatan penyusutan dalam laporan realisasi anggaran. Untuk contohnya adalah penyusutan komputer, meja dan kursi meja, mobil dinas dan bangunan kantor masing-masing sebesar Rp400.000, Rp500.000, Rp500.000, dan Rp1.000.000. Jurnal untuk mencatat transaksi sebagai berikut. Jurnal finansialnya adalah beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp1.500.000, beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp1 juta, pada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp1.500.000, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp1 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya adalah tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintahan. Kemudian yang terakhir adalah transaksi dan jurnal beban penyisihan piutang, yaitu pada akhir periode pemerintahan perlu menilai kolektibilitas piutang. Sejumlah tertentu dari nilai piutang yang dilakukan kolektibilitasnya dicatat sebagai penyisihan piutang. Untuk contohnya adalah pada awal periode terdapat penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp450.000. Pada akhir periode dinyatakan bahwa penyisihan piutang adalah sebesar Rp600.000. Untuk jurnalnya, yang pertama jurnal finansial adalah beban penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp150.000 kepada penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp150.000 didapatkan dari Rp600.000 dikurangi Rp450.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggaran, tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintahan. Yang keenam ada transaksi dan jurnal belanja dan beban PPKD, yaitu PPKD selaku satuan kerja memiliki fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi tersebut bertugas untuk menjurnal transaksi, memposting jurnal, dan menyusun laporan keuangan. PPKD selaku entitas akuntansi dan konsilator, laporan keuangan yang sudah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD ditandatangani oleh PPKD selaku BUED. Untuk ada dua kategori jurnal yang dibuat oleh SKPD, yaitu jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Sedangkan belanja dan beban yang tipikal berada pada kewenangan PPKD meliputi 1. Belanja dan beban bunga, 2. Belanja dan beban subsidi, 3. Belanja dan beban hibah, 4. Belanja dan beban bantuan sosial, 5. Beban transfer bagi hasil, 6. Beban transfer bantuan keuangan, 7. Belanja tak terduga. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian transaksi dan jurnal belanja dan beban sesuai dengan konsep BOBO. Belanja dan beban yang berkaitan dengan konsep BOBO adalah penyetoran kas ke bendahara, pengeluaran SKPD dan pembayaran SKPD melalui SB2DLS.
Untuk contohnya adalah diterbitkan SP2D up sebesar Rp5.000.000 untuk persediaan SKPDX. Untuk jurnal finansialnya adalah RK SKPDX pada kas di kas daerah sebesar Rp5 juta. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya adalah tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran. Yang kedua, diterbitkan SP2DGU sebesar Rp4.600.000 untuk pengganti uang persediaan SKPDX sebesar, mohon maaf, untuk jurnal finansialnya adalah RK SKPDX sebesar Rp4.600.000 pada kas di kas daerah sebesar Rp4.600.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya adalah tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran. Kemudian ada, mohon maaf, untuk diterbitkan SP2DLS sebesar Rp8.900.000 untuk belanja pegawai SKPDX dan dipotong PPh pasal 21 sebesar 5%. Untuk jurnalnya adalah jurnal finansialnya RK SKPDX sebesar Rp8.900.000, kas di kas daerah Rp8.900.000, kas di kas daerah Rp445.000. Kemudian untuk PPh pusat Rp445.000 didapatkan dari 5% dikalikan Rp8.900.000. Kemudian untuk jurnal pelaksanaan anggarannya adalah tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran. Contoh berikutnya, diterbitkan SP2DLS untuk belanja hibah sebesar Rp1.400.000 dan bantuan sosial sebesar Rp1.600.000 untuk SKPDX. Untuk jurnal finansialnya adalah RK SKPDX sebesar Rp3 juta, kas di kas daerah sebesar Rp3 juta didapatkan dari Rp1.400.000 ditambah Rp1.600.000. Mengenai jurnal pelaksanaan anggarannya adalah tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran. Untuk contohnya adalah diterbitkan beberapa SP2DLS untuk kepentingan SKPDX masing-masing. Untuk pengadaan traktor senilai Rp200 juta, mobil dinas senilai Rp120 juta, komputer senilai Rp40 juta, dan peralatan komunikasi senilai Rp20 juta. Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUMD memotong PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Untuk PPN dan PPh adalah hak pemerintahan pusat. Apabila BUMD melakukan penyetoran semua PPh dan PPN yang sudah dipotong di atas di kas daerah, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Jurnal finansial, utang PPh pusat di debit Rp34.545.455. Utang PPN pusat Rp2.172.273. Kas di kas daerah sebesar Rp36.717.728.000. Untuk jurnal anggarannya adalah tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran. Kemudian untuk jurnal finansial tanpa PPh dan PPN-nya yang sudah dipotong di kas negara, yaitu RK SKPDX sebesar Rp380 juta pada kas di kas daerah sebesar Rp380 juta. Kemudian ada kas di kas daerah di debit sebesar Rp36.272.727 pada utang PPh pusat sebesar Rp34.545.455. Kemudian ada utang PPN pusat sebesar Rp1.727.273. Harga sebelum PPN adalah Rp380 juta dibagikan 110%, yaitu sebesar Rp344.454.545. Untuk PPN sebesar 10% dikalikan Rp345.455.000
Rp345.454.545 mendapatkan hasil Rp34.545.455. Untuk PPh pasal 21, 0,5% dikalikan 300.445.454.545 mendapatkan 1.727.273. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran. Kemudian ada transaksi dan jurnal belanja dan beban PPKD sebagai entitas akuntansi. Salah satu belanja yang menjadi kewenangan PPKD adalah belanja atau beban bunga utang. Apabila diketahui tagihan atau pemberitahuan atau pengakuan secara aktual, terjadi belanja bunga bank sebesar 2.500.000 dan bunga utang obligasi sebesar 2 juta, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Untuk jurnal finansialnya, beban bunga utang pinjaman debit sebesar 2.500.000, beban bunga utang obligasi debit sebesar 2 juta rupiah kepada utang jangka pendek lainnya kredit 4.500.000. Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya adalah tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah. Pada saat utang bunga dibayar, maka dibuat jurnal sebagai berikut. Ini untuk jurnal-jurnalnya. Kemudian berikut, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang lainnya dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.